adik-adik, kembali lagi di ibadah Victory Kids bersama Kak Ken. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Kak Ken percaya semuanya adik-adik semangat untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, agar kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari memuji Tuhan.
Nah adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu agar bisa tertanam dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, di mana minggu-minggu ini tema kita yaitu tentang doa ya adik-adik ya. Di awal minggu kita udah belajar ya tentang Tuhan Yesus berdoa. Kita belajar dari doanya Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya kita juga belajar dari doanya Daniel, di mana Daniel sehari 3 kali dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang doanya Hana. Nah, ini bukan kakak ya adik-adik ya, tapi ini adalah Hana, salah satu tokoh di Alkitab. Yang pasti adik-adik semua di rumah udah tahu nih ya, si Hana ini siapa sih sebenarnya? Nah, Hana ini merupakan seorang istri ya dari laki-laki yang bernama Elkana adik-adik. Jadi bapak Elkana ini dia itu mempunyai istri, namanya Ibu Hana. Nah, tapi kita tahu ya ceritanya di Alkitab bahwa Ibu Hana ini dia mandul, dia tidak dapat memiliki anak adik-adik. Oleh karena itu, Bapak Elkana mengambil Ibu Penina sebagai istrinya agar Bapak Elkana ini dapat mempunyai keturunan, dapat mempunyai anak adik-adik. Nah, di Alkitab kita bisa baca ceritanya di 1 Samuel adik-adik, di mana Ibu Hana ini dia itu sangat sedih hati ya. Dia tidak bisa memiliki anak, dia mandul gitu ya. Nah, tapi adik-adik, coba kalian bayangkan kalau misalnya kalian di posisinya Ibu Hana nih ya. Kalian tuh kayaknya udah nggak mungkin ya untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Tapi kita lihat di Alkitab gimana sih responnya Ibu Hana ini. Nah, Hana ini dia itu tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Sekalipun mungkin rasanya nggak mungkin untuk dia dapat memiliki anak karena dia mandul, tapi dia tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Kita mau lihat nih ya ayatnya di 1 Samuel 1 ayat 9-10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, di ayat ini kita bisa lihat adik-adik, kita bisa perhatikan bahwa Hana ini dia itu berdoa dengan hati pedih sambil menangis, bahkan dia berdoa kepada Tuhan. Coba kakak tanya adik-adik, kalian pernah nggak sih berdoa kepada Tuhan saking sedihnya gitu ya, saking hati kalian remuknya, hati kalian hancur gitu ya. Ketika berdoa tuh rasanya nangis gitu ya. Ketika berdoa tuh keluar air mata, menangis terseduh-seduh. Nah, Ibu Hana ini ternyata mengalami hal ini adik-adik. Dia itu berdoa dengan hati pedih, bahkan dia tuh sambil menangis terseduh-seduh, dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Bahkan nih ya, ketika si Ibu Hana ini sedang berdoa nih ya, saking sedihnya, saking hatinya pedih, dia sempat dikira mabuk loh sama Imam Eli adik-adik. Wah, coba kita mau lihat nih ya ayatnya ya. Di 1 Samuel 1 ayat ke-13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Nah, dari ayat ini coba adik-adik perhatikan bahwa si Hana ini dia berdoa, tapi dia nggak kedengeran suaranya tuh apa sih isi doanya. Cuman bibirnya aja yang gerak-gerak adik-adik. Padahal ya Imam Eli ini nggak tahu bahwa si Hana ini hatinya tuh lagi hancur banget, lagi remuk, lagi sedih banget. Sampai-sampai ketika Hana ini berdoa, dia itu tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Hatinya yang berkata-kata adik-adik. Nah, mungkin kita pernah ya, saking kita nggak sanggupnya berkata-kata ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita lagi ngobrol sama Tuhan, tapi Tuhan tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun mungkin ketika berdoa suaranya nggak keluar karena saking sedihnya, tapi Tuhan tahu nggak apa yang ada di hatinya Ibu Hana ini? Tahu ya adik-adik ya? Nah, akhirnya setelah Imam Eli ini melihat Ibu Hana ini dia udah berdoa dengan sedih, nangis gitu ya, sampai dikira mabok tadi, Imam Eli menyuruh Ibu Hana dan suaminya untuk pulang, dan Imam Eli ini berkata kepada Ibu Hana dan suaminya bahwa Tuhan pasti akan memberikan seorang anak kepada mereka. Wah, akhirnya kita lihat nih ya respon Ibu Hana di 1 Samuel 1 ayat ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu
Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, setelah dia tadi sudah selesai berdoa, Ibu Hana udah selesai berdoa, dia mendapat kelegaan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kakak percaya ketika kita setelah berdoa, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita adik-adik. Nah, di sini ketika udah mau pulang, Imam Eli juga memberikan kata-kata semangat dan positif kepada Ibu Hana. Akhirnya si Ibu Hana ini yang tadinya nggak mau makan, yang tadinya mukanya bersedih terus, akhirnya dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia kembali ceria adik-adik. Nah, kemudian kita lanjut baca selanjutnya apa sih yang terjadi setelah Ibu Hana ini berdoa kepada Tuhan. Bahkan setiap hari secara konsisten Ibu Hana ini berdoa. Akhirnya setahun kemudian Tuhan menjawab doanya Hana. Ibu Hana hamil dan ia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tuh nggak langsung jawab secepat itu ya. Ternyata butuh proses dan waktu. Setahun kemudian barulah Ibu Hana ini hamil dan ia melahirkan seorang anak yang bernama Samuel adik-adik. Jadi dari cerita doanya Ibu Hana ini, kakak yakin kita belajar banyak hal ya. Dan di sini kakak mau kasih ya ringkasannya, yaitu kita mau belajar 3 hal dari doanya Hana. Yang pertama, poin pertama adalah tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan adik-adik. Nah, di sini kita lihat ya, Ibu Hana ya, bahwa dia itu mandul, kandungannya sudah ditutup, dan rasanya nggak mungkin ya secara manusia, secara pikiran manusia nggak mungkin orang yang mandul itu bisa punya anak. Tapi dia yakin dan percaya dia pasti akan memiliki anak. Tuhan pasti akan memberikan anak kepada dia. Sehingga apa yang dia imani, apa yang dia inginkan, Tuhan dengar, Tuhan jawab doanya. Jadi adik-adik, untuk kalian di luar sana yang ada di rumah, dimanapun kita berada, percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Yang mungkin bagi manusia terlihat mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, di poin kedua kita juga belajar dari Ibu Hana bahwa kita juga harus berdoa dengan tekun dan konsisten. Nah, mungkin banyak dari kita, bahkan juga kakak sendiri pernah mengalami ketika kayaknya doa nggak dijawab Tuhan, tuh rasanya mau putus asa, rasanya nggak mau berdoa lagi. Aduh Tuhan, udah capek berdoa, orang nggak dijawab, ngapain berdoa lagi? Nah, dari sini kita belajar dari ceritanya Ibu Hana bahwa kita harus berdoa dengan tekun dan konsisten. Ketika kita tekun dan konsisten, Tuhan melihat kesungguhan hati kita adik-adik. Dan Tuhan pasti akan menjawab di waktu yang tepat. Nah, jadi kita harus berdoa dengan tekun dan juga konsisten. Dan yang terakhir, kita juga belajar dari ceritanya Ibu Hana ini bahwa dia ini tetap setia kepada Tuhan adik-adik. Sekalipun mungkin dia belum dikasih anak, dia belum bisa memiliki seorang anak, tapi dia tetap sungguh-sungguh konsisten setia kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, setelah Ibu Hana ini mendapatkan seorang anak, dia tetap setia sama Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, bahkan dia menyerahkan anaknya Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, jadi dari ceritanya Ibu Hana ini kita belajar banyak hal ya. Kita mau belajar yang pertama yaitu kita mau percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kemudian poin kedua, kita juga belajar untuk kita berdoa dengan tekun, konsisten, dan bersungguh hati. Dan yang terakhir, kita juga belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik maupun buruk, kita mau tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai akhir adik-adik. Nah, itu tadi kita udah belajar tentang doa Hana, tentang Ibu Hana ini. Biarlah 1 minggu ini kita belajar untuk kita tetap tekun dan konsisten dalam berdoa adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk mempersiapkan persembahannya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami dan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Halo adik-adik Victory Kids,
Hari ini kakak akan menyampaikan informasi penting untuk kita semuanya. Nah, kakak mau menginfokan bahwa Natal Victory Kids itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 jam 5 sore. Nah, adik-adik, kalau sebelumnya mungkin pengumumannya tanggal 10 Desember, jadi Natal Victory Kids akan diganti menjadi hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di jam yang sama, yaitu jam 5 sore. Oleh karena itu, kakak ajak untuk kita semua sama-sama mempersiapkan diri untuk kita boleh mengikuti Natal di tahun ini yang akan dilaksanakan secara onsite dan juga live streaming adik-adik. Oleh karena itu, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian ke nomor admin Victory Church Indonesia. Dan jangan lupa untuk ajak teman kalian, saudara, tetangga, adik kakak kalian untuk kita sama-sama menikmati sukacita Natal tahun ini. Sampai ketemu di Natal Victory Kids. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah online Victory Kids hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hana, di mana Hana ini sangat berjuang keras untuk mendapatkan anak. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Nah, biarlah setiap kita adik-adik ketika kita melihat sesuatu yang rasanya nggak mungkin untuk kita dapatkan, asalkan kita yakin dan kita beriman kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkannya. Yuk adik-adik, sama-sama kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, biarlah setiap kami boleh belajar pagi hari ini dari Hana ya Tuhan, di mana dia sangat sungguh-sungguh dan konsisten untuk berdoa. Dan kami yakin percaya Tuhan, apapun yang kami inginkan, biarlah semuanya terjadi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semuanya terjadi Tuhan di waktu yang tepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini ya Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.